Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Odegaard tak jelas, Arsenal beralih ke pemain Norwich City. Arsenal memutuskan untuk mengejar Emiliano Buendia sebagai alternatif pengganti Martin Odegaard yang nasibnya belum jelas jelang musim panas ini. Dilansir dari Goal, Arsenal dikabarkan sudah lama tertarik terhadap playmaker asal Argentina tersebut. Kesuksesan Buendia membawa Norwich promosi ke Premier League seakan semakin menguatkan keinginan Arsenal untuk merekrutnya. Dipilihnya Buendia adalah sebagai respon atas tidak jelasnya nasib Martin Odegaard di Arsenal. Emiliano Buendia juga mulai menggeser nama bintang Real Betis asal Prancis, yakni Nabil Fekir, sebagai pemain yang menjadi incaran Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu menikmati musim yang luar biasa dan memainkan peran utama dalam memenangkan divisi Championship bersama Norwich City. Buendia sendiri total membuat 39 penampilan dan mencetak 15 gol serta membuat 17 assist untuk Norwich City di musim ini. Gabriel Martinelli bisa jadi pemain inti Arsenal di musim depan. Gabriel Martinelli terus membuktikan bahwa dia layak jadi pemain inti Arsenal. Terbaru, Martinelli jadi penentu kemenangan The Gunners atas Crystal Palace di pekan ke-37 Premier League 2020-2021. Arteta sudah berulang kali didesak memainkan Martinelli sebagai pemain inti, kini dia tidak bisa mengelak lagi. Martinelli terus membuktikan diri, Arteta pun mengakui bahwa kesempatan starter untuk Martinelli semakin dekat. Dia harus terus berjuang dan semakin mendekati kesempatan itu. Kami harus memahami di mana posisi si pemain dalam fase perkembangan mereka dan apa yang sudah mereka lakukan musim ini dan musim lalu, ujar Arteta di Arsenal.com. Selain itu, Arteta menegaskan bahwa setiap kali ada pemain muda tampil, itu karena mereka memang layak, bukan karena diberikan begitu saja. Martinelli harus meraih kesempatannya sendiri. Mereka meraih kesempatan mereka sendiri, bukan kami yang memberikan kesempatan. Mereka meraih kesempatan itu dan rasanya menyenangkan memiliki pemain muda seperti mereka. Lanjut Arteta. Dennis Bergkamp ingin bicara masa depan Arsenal dengan Josh Kroenke. Tawaran Daniel Ek untuk mengambil alih Arsenal telah ditolak oleh Kroenke Sport and Entertainment di awal bulan ini. Tetapi legenda Arsenal, Dennis Bergkamp, mengatakan dia ingin membahas situasi The Gunners saat ini dengan direktur klub Josh Kroenke meski klub tidak mau menjualnya. Kami tidak bisa memaksa siapapun untuk menjual. Saya memahami bahwa selain tawaran itu, Daniel kini telah menghubungi Josh Kroenke dan para bankirnya 2 kali. Apapun niat Kroenke, alangkah baiknya jika kita setidaknya melakukan percakapan satu sama lain demi kepentingan klub, ujar Bergkamp pada Football International. Bergkamp juga meyakinkan pendukung Arsenal bahwa keinginan Ek untuk mengembalikan kejayaan klub bukanlah isapan jempol semata. Jika Arsenal ingin menjadi yang teratas musim depan, mereka harus mencapai puncak dunia di setiap lini. Sementara, klub sudah lama kekurangan daya tarik dari beberapa pemain. Oleh karena itu, perubahan struktural harus dilakukan. Inilah tulang punggung Arsenal. Ini adalah proyek berjangka panjang. Tambah Dennis Bergkamp. AS Roma tak akan jual pemainnya ke Arsenal maupun Tottenham. Ebrima Darbu tampil mengesankan untuk tim muda AS Roma. Darbu yang kini berusia 19 tahun menjalani debut seniornya di Serie A saat Roma mengalahkan Crotone 5-0. Dirinya pun mulai menjadi pemain yang sangat diperlukan AS Roma. Menurut laporan Corriere dello Sport, Direktur AS Roma, Thiago Pinto, berencana untuk menolak tawaran apapun dari Arsenal dan Tottenham yang menunjukkan ketertarikannya. Ebrima Darbu sendiri dikabarkan tak berniat meninggalkan Olimpico Roma lantaran dirinya sangat ingin dilatih oleh Jose Mourinho. Kontrak Darbu sendiri akan berakhir pada 2023. Roma juga tengah berusaha untuk memperpanjang kontraknya. Arsenal incar the next Andriy Shevchenko dari Brasil.
Arsenal tengah dikaitkan dengan pemain Brazil yakni Caio Jorge yang kini bermain untuk klub Santos. Dirinya juga disebut sebagai the next Andriy Shevchenko. Santos sendiri diperkirakan memasang harga 18 juta pound sterling untuk pemainnya tersebut. Pemain 19 tahun itu juga dilaporkan tengah menjadi incaran Napoli. Mantan pemain AC Milan, Andre Cruz, mengatakan jika ia juga sangat menyukai penampilan Caio Jorge. Beberapa bulan lalu mereka bertanya nama pemain yang siap untuk Eropa. Saya menjawab Caio Jorge. Dia memiliki teknik, gerakan, dan yang terpenting dia adalah pencetak gol. Dalam dirinya saya melihat sedikit Andriy Shevchenko, ujar Andre Cruz dikutip dari Express. Arsenal pertahankan Arteta untuk waktu yang lebih lama. Para petinggi Arsenal sedang merencanakan dan mempertimbangkan masa depan Arteta bersama Arsenal. Arteta diyakini akan tetap bertahan di Emirates Stadium untuk waktu yang lebih lama. Hal itu disampaikan Fabrizio Romano pada podcast Here We Go. Tujuan Arsenal adalah melanjutkan dengan Arteta. Saya akan mengatakan 100% karena mereka yakin dengan Arteta. Mereka berpikir bahwa 1 tahun menjadi manajer seperti dia perlu membutuhkan waktu, ujar Fabrizio Romano. Menurut catatan Transfermarkt, Mikel Arteta memiliki catatan 46 kemenangan, 16 hasil seri, dan 23 kekalahan selama menangani The Gunners. Secara keseluruhan, presentase kemenangannya hanya 54% dari 85 pertandingan. Catatan tersebut jelas cukup buruk untuk Arsenal. Namun karena masih terlalu dini, Arteta dirasa membutuhkan waktu lebih untuk membangun skuadnya di musim selanjutnya. Turun kasta lagi, Arsenal masih bisa bermain di kompetisi Eropa. Performa 3 klub di atas Arsenal dalam klasemen sementara Premier League akan menentukan posisi Arsenal di akhir musim. Jika Arsenal berhasil naik ke peringkat ke-7, maka Arsenal juga tetap bisa bermain di zona Eropa, meski harus bermain di liga bentukan baru UEFA, yakni Liga Konferensi Eropa. Liga Konferensi Eropa sendiri dinilai banyak pihak belum menjadi kompetisi yang valid lantaran klub besar dirasa akan sangat mudah untuk mengalahkan tim-tim kasta bawah dari masing-masing perwakilan liga. Jika Arsenal bermain di kompetisi tersebut, beberapa pihak menyarankan agar Arsenal menurunkan skuad muda U23 mereka dan memfokuskan tim utama untuk bertarung di Premier League. Untuk tiket pertandingan sendiri, Arsenal disarankan untuk tidak menjual tiket dengan harga tinggi seperti yang mereka tarifkan pada pertandingan Premier League. Tiket pertandingan Arsenal di Emirates Stadium sendiri menjadi salah satu tiket dengan harga termahal di Inggris sampai saat ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!